Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Lestari. Di sini saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam untuk memenuhi mata kuliah filsafat hukum Islam. Yang mana sumber hukum Islam ini yang pertama adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Yang pertama itu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk dilaksanakan dalam kehidupannya. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula keseluruhan personal yang berkaitan dengan hukum. Meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melaksanakan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumen yang menyatakan Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Yang sumber yang kedua yaitu Al-Sunnah, yang mana pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dari hukum Islam yang bersifat global membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk tahrif kedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumen banyak secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut tidak adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Kemudian yaitu sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal sendiri, akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan persepsi Islam, peran akan dibagi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaan. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang kontemporer, madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer yaitu makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan operasi ijtihad. Operasi ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dalam dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukum yang dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berdoman pada aturan penegakan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam artinya bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh penentangan dengan ayat-ayat Allah SWT dan aturan Rasulullah SAW. Demikian sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.